Halo teman-teman, selamat datang kembali. Materi berikutnya yaitu tentang penentuan jenis kelamin. Teman-teman tentunya sudah sangat paham ada istilah laki-laki dan perempuan, di mana kita mengenalnya sebagai jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan sifat yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Jenis kelamin ditentukan oleh kromosom seks yang juga dinamakan sebagai gonosom. Nah, kromosom seks ini sebenarnya terletak pada seluruh bagian sel tubuh. Gonosom yang merupakan jenis kelamin suatu individu tersebut diperoleh dari kedua induknya pada saat proses fertilisasi. Berdasarkan jenis gonosom yang diperoleh dari induknya, suatu individu dapat dibedakan menjadi individu homogametik dan juga individu heterogametik. Apa sih perbedaannya? Kita bisa melihat dari macam gonosom yang ada. Untuk individu homogametik, maka akan mempunyai satu macam gonosom. Misalnya seperti wanita, dia memiliki kromosom XX. Sedangkan untuk individu heterogametik memiliki dua macam gonosom, yaitu misalnya laki-laki yang memiliki kromosom X dan Y. Pada tumbuhan sendiri, kita bisa mengetahui ada tumbuhan yang bersifat hermafrodit, di mana dia memiliki benang sari dan juga putik pada satu individu. Maka jenis kelaminnya tidak bisa dibedakan. Namun jangan salah teman-teman, ada beberapa jenis tumbuhan yang jenis kelaminnya bisa kita bedakan, karena dia memiliki sistem jenis kelaminnya yaitu sistem XY. Contohnya adalah pada salak. Dan satu lagi, sebenarnya sistem penentuan jenis kelamin pada hewan tidak hanya menggunakan tipe XY, tapi juga ada yang menggunakan tipe X per A, tipe ZO, tipe ZW, dan juga tipe ploidy. Mari kita pelajari masing-masing tipe tersebut. Yang pertama akan kita bahas adalah tipe X per A. Pada sistem ini, jenis kelamin ditentukan berdasarkan perimbangan jumlah gonosom X dengan jumlah set autosom. Jadi gonosom X ini menjadi X dan A ini adalah jumlah set autosomnya. Sistem ini digunakan untuk menentukan jenis kelamin pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Pada lalat buah terdapat dua gonosom, yaitu X dan Y. Gonosom X menentukan jenis kelamin, namun gonosom Y itu hanya untuk menentukan kesuburan atau fertilitasnya. Lalu bagaimana dengan penentuan betina dan jantan? Nah, kita bisa melihat pada tabel 1 di bawah ini, bahwa jenis kelamin betina akan didapatkan jika indeks antara X dan A-nya adalah 1. Jantan didapatkan ketika indeks kelamin X per A-nya adalah 0,5. Sedangkan jika indeks kelamin X per A-nya adalah antara 0,5 sampai 1, maka akan menghasilkan jenis kelaminnya yaitu intersex atau steril. Betina super dihasilkan ketika indeks kelamin X per A-nya lebih besar dari 1, sedangkan jantan super didapatkan ketika indeks kelamin X per A-nya lebih kecil dari 0,5. Sistem berikutnya adalah sistem XO, di mana sistem ini terdapat pada beberapa jenis serangga golongan Optotera. Contohnya seperti belalang, kecoa, jangkrik, dan juga jenis-jenis serangga dari golongan Hemiptera, seperti kutu daun dan juga kutu busuk. Individu yang memiliki kromosom X homozigot atau XX berjenis kelamin betina, sedangkan individu yang hanya memiliki satu kromosom X atau kita menyebutnya sebagai XO akan berjenis kelamin jantan. Jadi misalnya kalau teman-teman melihat ada belalang berkromosom 22 kromosom autosom ditambah dengan 2 kromosom seksnya, yaitu XX, maka akan dihasilkan individu betina. Sedangkan kalau belalang berkromosom 22A ditambah 1 kromosom seks, sehingga mempunyai kromosom berjumlah 23, maka dia akan berjenis kelamin jantan. Sehingga dalam hal ini kita bisa melihat bahwa belalang betina akan memiliki kromosom yang lebih banyak dibandingkan belalang jantan. Tipe berikutnya adalah sistem ZW. Tipe ZW terdapat pada burung, ikan, dan beberapa jenis kupu-kupu dan juga reptil. Individu ZW adalah betina, sedangkan individu ZZ adalah jantan. Jadi bedanya kita bisa melihat ya, bahwa individu homogametiknya adalah jantan, sedangkan individu yang heterogametiknya adalah betina.
Dan yang terakhir adalah sistem ploidi. Sistem ini biasanya akan ditemukan pada insekta golongan Hymenoptera seperti lebah, semut, dan juga rayap. Kita bisa mengetahui ya, pada jenis Hymenoptera kita pernah menemukan betina ratu dan juga pejantan. Pada serangga tersebut, jenis kelamin tidak ditentukan oleh kromosom seks, karena pada sel tubuhnya tidak terdapat kromosom seks. Jika individu memiliki kromosom diploid atau 2N, maka individu itu akan menjadi betina ratu. Jika individu hanya memiliki kromosom haploid atau N, maka individu tersebut adalah individu jantan. Berikutnya kita akan membahas tentang penentuan jenis kelamin manusia. Tipenya adalah tipe XY, di mana kromosom Y akan menentukan jenis kelamin laki-laki. Sehingga dalam hal ini, jika suatu individu memiliki kromosom Y, maka kita bisa mengatakan bahwa individu tersebut adalah laki-laki atau jantan. Secara normal, jenis kelamin akan ditentukan oleh sepasang gonosom, baik homozigot yaitu XX untuk individu wanita dan juga heterozigot atau XY untuk individu laki-laki. Kemungkinan seorang memiliki jenis kelamin laki-laki atau perempuan adalah 50%, dan terdapat beberapa jenis kelainan karena terdapat kelebihan pada gonosomnya. Misalnya adalah sindrom Klinefelter, di mana laki-laki akan memiliki kromosom XXY. Ada juga sindrom wanita super, di mana perempuan memiliki kromosom XXX. Sedangkan sindrom Turner, di mana perempuan memiliki kromosom X. Demikian materi kali ini, yaitu tentang penentuan jenis kelamin. Untuk semua materinya, kami menggunakan referensi, yaitu buku Biologi A Global Approach, karangan edisi 11, karangan Campbell dan kawan-kawan, yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh penerbit Pearson. Kami juga menggunakan buku Biologi untuk SMA dan MA kelas 12, karangan Inang Nintias, yang diterbitkan di tahun 2018 oleh penerbit Erlangga. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.